Pukul 5.30 pagi, keheningan kompleks perumahan tua itu dipecahkan oleh suara denting wajan dan aroma tumisan bawang putih yang menguar dari dapur. Itu adalah ritual harian Bu Lastri. Di usianya yang menginjak 60 tahun, ia masih memanggul peran sebagai juru masak, tukang bersih-bersih, sekaligus penjaga tiang kehangatan di rumah warisan sederhana berlantai satu itu. Rumah itu adalah peninggalan almarhum suaminya, dan setiap sudutnya menyimpan kenangan. Ubin teraso yang dingin, kusen kayu jati yang diukir tangan, dan kolam ikan kecil di halaman belakang yang selalu ia jaga kebersihannya. Rumah itu sejatinya adalah hati Bu Lastri. Namun, hati itu kini terasa terbagi. Bu Lastri tahu betul, keberadaannya adalah bayangan yang panjang bagi menantunya, Dinda. Sekitar pukul 7, Riko, anak sematawayang Bu Lastri, muncul dari kamar utama. Ia adalah seorang pria muda yang rapi dan terkesan modern, tetapi langkahnya selalu terasa berat, seolah ia membawa beban yang tak terlihat. Ia menyapa ibunya dengan nada datar, matanya lebih fokus pada notifikasi di ponselnya. "Sudah ibu siapkan nasi goreng kesukaanmu, Riko. Hangat-hangat dimakan di meja," kata Bu Lastri, menyodorkan piring berisi nasi goreng dengan irisan telur dadar dan acar. Riko hanya mengangguk tanpa menoleh. "Engs, Bu." Tidak lama kemudian, Dinda keluar. Wanita berusia 29 tahun itu mengenakan piyama sutra yang mahal, rambutnya dicepol asal, tetapi wajahnya menampilkan ekspresi tak senang. Ia sama sekali tidak menyapa Bu Lastri. Hidungnya berkerut saat mencium aroma masakan rumahan. "Sayang, kamu yakin mau makan itu?" tanya Dinda dengan nada meremehkan, menatap piring nasi goreng Riko. "Aku sudah pesan catering organik dari Healthy Plate. Kamu harus jaga kalori, kan?" Riko mendesah, meletakkan sendoknya, nafsu makannya hilang seketika. Tapi, Bu Lastri sudah repot-repot masak. "Repot?" Dinda tertawa kecil, suara tawa yang tajam seperti pecahan kaca. "Itu memang tugasnya, Riko. Lagi pula, kita ini kaum urban. Kita tidak butuh masakan deso seperti itu setiap pagi. Itu hanya membuang waktu dan mengotori dapur." Bu Lastri, yang mendengar ucapan itu dari dapur, mengencangkan cengkeramannya pada lep piring. Ia tidak pernah membalas. Ia tahu, setiap pertahanan diri hanya akan memperburuk suasana dan membuat Riko semakin tertekan. Ia hanya membersihkan kompor, berusaha membuat suaranya senyap mungkin. "Lagi pula, Riko," Dinda melanjutkan, suaranya kini lebih pelan tapi penuh racun. "Rumah ini terlalu tua. Kita harusnya sudah pindah ke klaster yang lebih modern di pusat kota. Aku malu setiap teman-temanku datang. Dan ibu, dengan segala barang antiknya, dia membuat rumah ini seperti museum. Itu menghalangi kita untuk move on." Riko hanya diam, menunduk. Ia tahu Dinda benar, setidaknya dari perspektif sosialita kelas atas yang diimpikan Dinda. Namun, ia juga tahu, Bu Lastri tidak akan pernah mau menjual rumah ini. Ini adalah janji suci almarhum ayahnya. Setelah Riko berangkat kerja, Dinda menghabiskan waktu dengan video call bersama teman-temannya, sementara Bu Lastri mencuci piring di dapur. Dari sela-sela percakapan Dinda, Bu Lastri mendengar keluhan Dinda tentang mertua yang menempel, dan kekangan finansial karena harus berbagi rumah. Bu Lastri hanya bisa menarik napas panjang. Ia mengambil figura foto suaminya di lemari. Dalam foto hitam putih itu, suaminya tersenyum hangat. "Mas, maafkan aku," bisik Bu Lastri, matanya berkaca-kaca. "Aku mencoba menjaga rumah ini, tapi rasanya seperti aku sendiri yang menjadi barang usang di dalamnya." Di luar kesadaran Riko, ketegangan ini adalah fondasi yang rapuh. Dinda telah menanam benih kebencian dan rasa malu dalam diri Riko selama berbulan-bulan, membuatnya secara perlahan menjauh dari akarnya sendiri. Riko, yang selalu mencari validasi dari Dinda, kini berada di persimpangan jalan, siap didorong ke arah yang paling kejam. Sore itu, suasana rumah berubah total. Sebuah mobil SUV hitam mengkilap berhenti tepat di depan rumah sederhana itu. Dari dalamnya, keluarlah Pak Harto dan Bu Rina, orang tua Dinda. Mereka berdua tampil necis dan berlebihan. Pak Harto dengan jam tangan emas yang mencolok, dan Bu Rina dengan tas tangan berjenama ternama yang harganya setara dengan 3 bulan gaji Riko. Kedatangan mereka bukan sekadar kunjungan, melainkan prosesi. Mereka menatap rumah Bu Lastri dengan tatapan menilai, seolah-olah sedang menginspeksi properti yang akan segera mereka beli.
Astaga, Dinda, desah Bu Rina begitu masuk. Aku lupa betapa suramnya rumah ini. Lampu di ruang tamu itu harusnya diganti semua. Dan itu, apa itu? Meja ukir dari tahun berapa? Dinda segera merangkul ibunya. Sabar, Ma. Aku sudah punya banyak ide. Tinggal tunggu waktu yang tepat. Di meja makan, Pak Harto dengan angkuh mengumumkan niat mereka. Kami sudah memutuskan. Pensiun dari kantor sudah cair. Kami bosan di pinggiran kota. Kami ingin pindah ke sini, ke pusat keramaian. Lebih dekat dengan fasilitas dan tentu saja, lebih dekat dengan putri kami. Riko, yang sedang minum teh buatan ibunya, tersedak. Ia menatap Bu Lastri yang duduk tenang di sudut. Dinda, bagaimanapun, melihat peluang emas. Matanya berkilat. Itu ide yang bagus, Pak, Ma, kata Dinda dengan senyum manis yang jarang ia tunjukkan pada suaminya. Tapi, kalian butuh tempat yang nyaman, kan? Rumah ini, memang warisan, tapi terlalu kecil untuk kita semua. Apalagi, ada 3 generasi. Dinda menekankan kata, 3 generasi, sambil melirik sinis ke arah Bu Lastri. Pak Harto segera mengerti. Ah, maksudmu si Ibu Lastri? Ya, aku setuju. Jika kami pindah, kami ingin privasi. Kami tidak ingin ada orang yang ikut campur dalam urusan rumah tangga kami, apalagi dengan pola pikir kuno. Pak Harto mengeluarkan peta properti. Kami sudah melihat-lihat apartemen. Mahal, tapi kurang luas. Atau rumah kecil yang bagus, tapi jauh. Jadi, Dinda, bagaimana kalau... Dinda memotong dengan cepat. Bagaimana kalau Papa dan Mama yang menempati rumah ini? Riko dan Bu Lastri menatapnya kaget. Kalian? Tanya Riko, bingung. Tentu saja, sayang. Dinda meremas lengan Riko. Rumah ini milikmu, kan? Kau bisa menyewakannya kepada orang tuaku. Toh, mereka akan membayarmu, dan itu bisa kita gunakan untuk membayar cicilan KPR kita. Win-win solution. Sedangkan ibu, well, kita bisa bantu ibu pindah ke tempat yang lebih tenang, seperti panti jompo yang bagus, atau kita sewakan kontrakan yang lebih privat untuknya. Wajah Bu Lastri pucat pasi. Kontrakan yang lebih privat? Panti jompo? Itu adalah kata-kata berselubung untuk pengusiran. Ia memandang Riko, mencari secercah pembelaan di mata anaknya. Malam harinya, setelah Bu Lastri tidur, Dinda memulai aksinya. Ia duduk di sisi ranjang, mendekat ke Riko, memijat bahunya lembut. Sayangku, Riko. Bisiknya, suaranya sehalus beludru, tetapi tekadnya sekeras baja. Ini adalah kesempatan kita untuk bebas. Papa dan Mama akan memberimu modal untuk bisnis baru asalkan kita memberi ruang pada mereka di rumah ini. Mereka tidak akan mau tinggal di sini jika ibu masih ada. Riko merasa terdesak. Tapi itu ibuku, Dinda. Aku tidak bisa mengusirnya. Dinda menarik tangannya, ekspresinya berubah. Mengusir? Kata-katamu kasar sekali. Kita hanya memberinya kebebasan. Riko, dia sudah tua. Dia butuh perawatan. Di panti jompo, dia akan diurus dengan baik. Atau, kalau dia mau, kita carikan kontrakan kecil. Lagi pula, dia selalu bilang, dia tidak ingin merepotkan kita. Tapi dia tidak pernah merepotkan. Balas Riko, suaranya mulai meninggi. Dinda menatapnya tajam. Oh, ya? Lalu kenapa kau selalu pulang larut malam? Karena kau tidak mau mendengar dia berceramah? Karena kau lelah dengan suasana rumah yang terasa seperti kuburan? Jika kau menolaknya, Riko, maka kau memilih ibu, bukan aku. Kalimat itu, pilih ibu, bukan aku, adalah pukulan telak. Dinda tahu betul bahwa Riko sangat bergantung pada citra dirinya sebagai suami dari Dinda, wanita cantik dan ambisius. Kehilangan Dinda berarti kehilangan segalanya yang ia capai secara sosial. Riko menarik napas panjang. Kepalanya terasa pening. Aku hanya butuh waktu. Tidak ada waktu, sayang. Desak Dinda, kembali memijat. Papa dan Mama akan pergi besok sore. Kita harus putuskan sekarang. Jika kau menunda, mereka akan marah. Kita akan kehilangan modal itu, kita akan kehilangan masa depan kita. Dan aku akan berpikir kau tidak pernah mencintaiku,
karena kau lebih mementingkan perasaan orang tua yang sudah seharusnya mandiri. Di bawah tekanan manipulasi Dinda yang cermat, Riko akhirnya roboh. Rasa takut kehilangan Dinda mengalahkan rasa hormat dan kasih sayang pada ibunya. Dengan suara parau yang hampir tak terdengar, ia mengucapkan kata-kata yang akan ia sesali seumur hidupnya. Baiklah, Dinda. Aku akan bicara dengan ibu besok pagi. Dia harus pindah. Dinda tersenyum penuh kemenangan. Senyum yang dingin dan gelap. Ia memeluk Riko erat-erat. Berterima kasih seolah Riko baru saja memberinya hadiah paling berharga di dunia. Padahal Riko baru saja mengorbankan jiwanya sendiri. Riko memejamkan mata. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia tahu, ia baru saja melakukan dosa yang tak termaafkan. Pagi itu, suasana di rumah terasa tebal dan dingin. Seolah rumah itu sendiri menahan napas. Riko bangun dengan perasaan mual. Bayangan senyum kemenangan Dinda semalam melilit perutnya. Ia menghindari dapur, tidak sanggup menghadapi aroma masakan Bu Lastri, yang pagi itu terasa seperti wewangian terakhir dari kehidupan masa lalunya yang jujur. Dinda, sebaliknya, tampak sangat gembira. Ia duduk di meja makan, membaca majalah mode dengan santai, sementara Pak Harto dan Bu Rina sudah bersiap di ruang tamu, menunggu putusan. Kehadiran mereka terasa mengintimidasi, seperti hakim yang siap menjatuhkan hukuman. Sekitar pukul 9, Riko memberanikan diri. Dengan langkah ragu, ia memanggil Bu Lastri yang sedang menyiram tanaman di teras. Bu, bisa bicara sebentar? Bu Lastri meletakkan kaleng penyiram, matanya menatap Riko. Ada ketenangan yang menakutkan di mata itu, seolah ia sudah tahu apa yang akan datang. Ia mengikuti Riko ke ruang tamu. Ada apa, Nak? Tanyanya lembut. Riko tidak sanggup menatap mata ibunya. Ia menunduk, fokus pada ujung karpet yang usang. Di belakangnya, Dinda berdiri dengan kedua tangan terlipat, ekspresi wajahnya memberi peringatan tanpa kata. Lanjutkan, atau tamat. Riko mulai berbicara, kata-kata yang telah dilatih Dinda semalam terdengar asing di telinganya sendiri. Begini, Bu. Kami sudah memikirkannya matang-matang. Kami ingin ibu mendapatkan yang terbaik. Ibu sudah tua, dan kami tidak mau ibu terus-terusan capek mengurus rumah tangga kami. Ia berhenti, mencoba menarik napas. Jadi, kami sudah putuskan. Kami ingin ibu pindah. Bu Lastri tidak bergeming. Ia hanya duduk tegak, mendengarkan, meskipun hatinya serasa tertusuk belati es. Pindah kemana, Nak? Riko menelan ludah. Kami sudah mencari beberapa pilihan. Ada panti jompo yang bagus, Bu. Pelayanannya premium, ibu bisa berkumpul dengan teman-teman sebaya, ada perawat 24 jam. Atau, Riko buru-buru menambahkan, berharap ibunya memilih opsi kedua agar ia merasa tidak terlalu berdosa. Atau kami sewakan kontrakan yang letaknya sedikit jauh dari sini, tapi lebih tenang dan privat. Uang sewanya kami yang tanggung. Hening. Pilihan yang disajikan Riko sama sekali tidak terdengar seperti yang terbaik, melainkan sebagai dua cara yang berbeda untuk mengenyahkan dirinya. Bu Lastri akhirnya mengangkat pandangan. Bukan kemarahan yang terpancar, melainkan kehancuran yang total. Air matanya tak jatuh, seolah terlalu berharga untuk ditumpahkan di hadapan orang-orang ini. Riko, Nak, suara Bu Lastri bergetar. Ibu tidak butuh panti jompo mewah, dan ibu tidak pernah merasa repot. Disinilah rumah ibu. Disinilah ayahmu membesarkanmu. Rumah ini adalah warisan. Ia mengalihkan pandangan ke Dinda, lalu ke Pak Harto dan Bu Rina, yang memasang wajah datar penuh kepuasan. Katakan pada ibu, Nak, apakah ibu benar-benar merepotkanmu, sampai-sampai rumah ini tidak lagi memiliki ruang untuk ibu? Riko bungkam. Ia tidak bisa mengatakan ya, karena itu dusta. Tapi ia juga tidak bisa mengatakan tidak, karena itu berarti harus melawan Dinda dan orang tuanya, dan ia terlalu lemah untuk itu. Dinda maju selangkah, mengambil alih panggung. Ibu, tolong jangan mendramatisir keadaan. Ini murni keputusan finansial dan demi kenyamanan semua pihak. Papa dan Mama akan pindah besok. Kami butuh rumah ini, dan kami tidak ingin ada konflik tentang kepemilikan. Kami hanya ingin ibu hidup tenang. Jadi, tentukan sekarang. Panti jompo, atau kontrakan? Dinda menyerahkan sebuah amplop.
Di dalamnya ada brosur panti jompo dan kunci kontrakan kecil yang letaknya di pinggiran kota, dekat kawasan industri. Bu Lastri memandang amplop itu sejenak, lalu mengangkat pandangannya sekali lagi ke Riko. Hanya ada kekecewaan yang mendalam. Pengkhianatan yang nyata. Ibu mengerti, Riko, ucap Bu Lastri, suaranya kini terdengar sangat pelan. Keputusanmu sudah bulat. Ibu hanya minta waktu sampai nanti malam. Ibu akan berkemas dan pergi. Bu Lastri beranjak dari kursi, berjalan lambat menuju kamarnya. Riko ingin memanggilnya, ingin menjelaskan, ingin memeluknya, tetapi ia tercekat. Dinda menepuk bahu Riko dengan bangga. Kerja bagus. Sayang, ibu pasti akan baik-baik saja. Bisik Dinda, senyum liciknya kembali mengembang. Malam tiba dengan cepat, membawa serta hawa dingin yang menusuk. Di kamar Bu Lastri, hanya ada suara gesekan koper tua saat ia memilih barang. Ia hanya membawa sepotong dua potong pakaian, beberapa buku doa yang sudah usang, dan satu-satunya selimut rajutan peninggalan ibunya. Ia memandang sekeliling kamar. Semua perabotan, semua kenangan, harus ditinggalkan. Ia tidak ingin mengambil apapun yang akan mengingatkan Riko pada kesalahan ini, apalagi memberatkan langkah kakinya sendiri. Di lemari kecil, Bu Lastri membuka kotak perhiasan dari kayu jati. Di dalamnya terbaring kalung pusaka, kalung perak sederhana dengan liontin batu giok hijau tua, hadiah dari almarhum suaminya di hari pernikahan mereka. Kalung itu adalah simbol cinta murni dan ikatan keluarga. Bu Lastri tahu, Riko tidak pernah tahu betapa berharganya kalung itu. Ia mengambil secari kertas dan menulis dengan tangan bergetar. Nak Riko, ibu pergi. Ibu tidak marah. Hanya kecewa. Jagalah dirimu baik-baik, nak. Ibu selalu mendoakanmu bahagia, meskipun bukan dengan cara ini. Ambillah kalung ini. Ini adalah pengingat bahwa cinta dan rumah yang sejati bukanlah bangunan, tetapi hati. Jagalah hatimu, nak. Ibu. Bu Lastri meletakkan kalung dan surat itu di atas nakas Riko, tepat di samping tempat tidur. Itu adalah upaya terakhirnya untuk menyentuh hati anaknya. Saat ia menutup pintu kamarnya, Pak Harto dan Bu Rina sudah tiba dengan sebuah truk kecil yang memuat sofa kulit baru dan beberapa kotak pernak-pernik mewah. Mereka bertindak seolah-olah Bu Lastri adalah pelayan yang terlalu lambat. Hei, Bu Lastri, seru Pak Harto, tidak sopan. Bisakah kau percepat sedikit? Kami ingin segera memindahkan sofa ini. Bau masakanmu masih menempel di ruang tamu. Bu Lastri hanya diam. Ia menyeret koper tuanya ke pintu depan. Riko berdiri di ambang pintu, wajahnya kusut oleh rasa bersalah dan konflik batin. Pemandangan ibunya yang tua, hanya membawa satu tas kecil, berjalan keluar dari rumah warisan keluarganya sendiri, menghantamnya telak. Bu! Riko hampir berseru. Ia ingin berlari, memeluk ibunya, dan merobek surat perjanjian sewa dengan mertuanya. Namun, sebelum ia sempat bergerak, Dinda menariknya dari belakang, melingkarkan lengannya di pinggang Riko dengan kuat. Jangan, sayang. Jangan mendramatisir. Dia akan baik-baik saja. Biarkan dia pergi dengan damai. Bisik Dinda, suaranya menenangkan, tetapi cengkeramannya mengikat Riko seperti rantai emas. Riko hanya bisa melihat, tanpa daya. Saat Bu Lastri menoleh sebentar ke belakang, menatapnya untuk terakhir kali, sebelum berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Bu Lastri tidak pergi ke panti jompo. Ia menuju kontrakan kecil yang kotor dan jauh di pinggiran kota yang kuncinya diberikan Dinda. Namun, saat sampai di sana, ia justru merasa lebih sepi dan tidak berharga. Dengan keputusan mendadak, ia memutar badan, berjalan menuju jalan raya besar. Saat Bu Lastri sedang berjalan sendirian di bawah cahaya lampu jalan yang redup, di rumah itu, suasana sudah berubah total. Pak Harto dan Bu Rina segera mengangkut barang-barang mereka, dan bahkan sebelum tengah malam, kuasket sudah bekerja. Dinding ruang tamu yang tadinya berwarna krem lembut, dicat ulang dengan warna abu-abu modern. Semua perabotan kayu jati diangkut ke gudang. Dinda dan Riko, yang kelelahan, duduk di sofa baru yang berbau kulit. Rumah itu kini tampak baru, mewah, dan modern. Tetapi, bagi Riko, rumah itu terasa asing dan dingin. Ia merasa seperti baru saja menukar jiwanya dengan kenyamanan palsu. Malam itu, Riko tidur tanpa mimpi, tetapi dengan kebekuan di hati yang ia tahu tidak akan mudah mencair. Ia tidak menyadari,
karma yang baru saja ia tanam akan berbuah jauh lebih cepat dari yang ia bayangkan. 3 hari setelah pengusiran Bu Lastri, rumah warisan itu sudah bertransformasi total. Dinding abu-abu modern, sofa kulit L-shape yang mewah, dan lampu gantung kristal menggantikan kehangatan perabotan kayu jati. Pak Harto dan Bu Rina, orang tua Dinda, menempati kamar utama, sementara Riko dan Dinda menikmati kamar mereka yang kini terasa lebih bebas. Dinda terlihat bahagia. Ia mengadakan pesta kecil, mengundang teman-teman sosialitanya yang memuji desain interior baru tersebut. Mereka tertawa, minum anggur mahal, dan bergosip tanpa ada lagi bayangan Bu Lastri yang menyajikan teh atau membersihkan sisa-sisa pesta. Namun, di tengah kemewahan baru itu, ada kehampaan yang aneh. Riko sering mendapati dirinya menoleh ke dapur, mencari sosok ibunya. Dulu, meskipun rumahnya sederhana, selalu ada aroma masakan dan lantunan ayat-ayat doa yang menenangkan. Kini, yang ada hanyalah keheningan beku, diselingi suara tawa artifisial Dinda dan ocehan arogan Pak Harto tentang saham dan bisnis. Riko mulai mengalami insomnia. Ia tahu, kalung pusaka dan surat ibunya masih tergeletak di nakasnya, sebuah bisikan nurani yang terus mengganggunya. Dinda, yang terlalu sibuk dengan proyek dekorasi dan pertemuan arisan, sama sekali tidak menyadari gejolak batin suaminya. Sementara itu, Bu Lastri tidak pernah sampai ke kontrakan kotor yang disiapkan Dinda. Saat malam pengusiran, ia berjalan tak tentu arah hingga bertemu dengan Bu Juwita, tetangga lamanya yang paling simpati. Bu Juwita, seorang janda yang hidup sederhana, menawarkan tumpangan sementara. Bu Lastri, jangan pernah pergi ke kontrakan itu. Di sana terlalu bahaya. Menginaplah saja di kamar belakang saya. Saya sudah tua, tidak butuh banyak ruang, ujar Bu Juwita dengan air mata. Bu Lastri menerima uluran tangan itu dengan syukur. Dengan modal uang simpanan yang sangat minim, Bu Lastri mulai membuat kue-kue tradisional, kue mangkok dan getuk, yang ia titipkan di warung kelontong. Pekerjaannya serabutan, tetapi memberinya harga diri dan ketenangan. Di rumah Bu Juwita, ia menemukan kembali kehangatan yang hilang. Pukulan pertama. Senin pagi, tepat seminggu setelah pengusiran ibunya, Riko sedang bersiap untuk presentasi penting di kantornya, sebuah perusahaan teknologi menengah. Ia membuka surelnya dan menemukan surel dari HRD dengan subjek, pemberitahuan restrukturisasi. Riko membacanya 2 kali, lalu 3 kali. Tangannya mulai gemetar. Perusahaan mengalami kerugian besar dan melakukan pemutusan hubungan kerja, PHK, massal. Namanya ada di daftar teratas. Tanpa peringatan, tanpa pesangon yang memadai, ia dipecat. Riko menatap pantulan dirinya di cermin. Citra dirinya yang rapi, eksekutif muda yang sukses, kini hancur berkeping-keping. Ia mencoba menghubungi manajernya, tetapi teleponnya hanya berdering. Ia kehilangan segalanya yang ia bangun secara profesional dalam sekejap. Ketika Dinda memasuki kamar, Riko hanya bisa menatapnya dengan pandangan kosong. Dinda, aku dipecat. Aku kehilangan pekerjaanku. Dinda terdiam sesaat, lalu melompat panik. Apa? Dipecat? Bagaimana kita akan membayar cicilan mobil dan kartu kreditku? Ini tidak mungkin. Kau pasti salah baca. Tangisan Riko bukanlah tangisan penyesalan karena mengusir ibunya, melainkan tangisan ketakutan akan masa depannya yang tiba-tiba gelap. Kabar PHK itu membuat Dinda dan Riko panik selama beberapa hari. Dinda terus-menerus mendesak Riko untuk mencari modal usaha, mendanai ide bisnis barunya yang ambisius. Riko teringat pada Pak Surya. Pak Surya adalah seorang pengusaha properti sukses, sekaligus teman karib almarhum ayah Riko. Pak Surya sangat menghormati keluarga Riko, terutama Bu Lastri, yang ia anggap sebagai wanita paling tulus yang pernah ia kenal. Selama ini, Pak Surya selalu menjadi jaring pengaman, tak terlihat Riko, sering memberikan proyek kecil atau jaminan. Dengan sedikit keberanian yang tersisa, Riko mengatur pertemuan dengan Pak Surya di sebuah kafe mewah. Riko tampil semaksimal mungkin, berharap penampilannya bisa menutupi keputusasaannya. Riko mempresentasikan ide bisnisnya dengan penuh semangat, tetapi Pak Surya mendengarkan dengan ekspresi datar, sesekali menyeruput kopi tanpa berkomentar. Setelah Riko selesai, Pak Surya meletakkan cangkirnya. Ide yang bagus, Riko. Sayangnya, saya harus menolak. Riko terperanjat.
Menolak? Kenapa? Pak, proyek ini punya potensi besar. Bukan proyeknya, Riko. Potong Pak Surya dengan nada dingin yang belum pernah didengar Riko sebelumnya. Ini tentangmu. Pak Surya mencondongkan tubuh ke depan, matanya menatap tajam ke mata Riko. Saya kenal ayahmu. Beliau adalah pria yang sangat menghormati ibunya. Dan tentu saja, istrimu, Bu Lastri. Saya melihatmu tumbuh. Saya percaya padamu karena saya percaya pada keturunan orang baik. Tapi, ada apa, Pak? Tanya Riko, hatinya mencelos. Jangan berpura-pura, Riko, kata Pak Surya tegas. Saya dengar kabar. Tentu saja, kabar menyebar cepat di lingkungan kita. Anda mengusir ibumu sendiri dari rumah warisannya hanya agar mertuamu bisa pindah masuk. Wajah Riko memerah. Ia mencoba membela diri. Itu tidak sepenuhnya benar, Pak. Kami hanya memberinya pilihan untuk perawatan yang lebih baik. Pak Surya tertawa singkat. Tawa tanpa humor. Perawatan yang lebih baik? Lastri adalah wanita tangguh yang tak butuh perawatan mewah. Dia hanya butuh kasih sayang anaknya. Lastri bahkan tidak memilih panti jompo, Riko. Dia memilih untuk mengembara sendirian. Seorang anak yang tega mengusir ibunya sendiri, yang telah mengurusnya sejak kecil, demi kesenangan dan kenyamanan materialistis istrinya, adalah orang yang tidak memiliki moral dasar, Riko. Moral adalah fondasi bisnis. Bagaimana saya bisa mempercayai Anda dengan uang saya, jika Anda telah mengkhianati orang yang paling mencintaimu? Pak Surya berdiri. Saya bukan hanya menolak pinjaman ini. Saya menarik semua dukungan bisnis dan koneksi yang pernah saya berikan padamu. Jangan pernah hubungi saya lagi, sampai Anda memperbaiki kesalahanmu pada ibumu. Jaminanmu telah hilang, Riko. Riko ditinggalkan sendirian di kafe itu, lebih hancur daripada saat dipecat. Bukan hanya modal yang hilang, tetapi kehormatan dan semua jaring pengaman finansial yang diam-diam telah diberikan almarhum ayahnya melalui Pak Surya, kini telah diputus total. Karma datang dalam bentuk penarikan kepercayaan. Riko pulang dalam keadaan limbung. Ia tahu ia tidak bisa menyembunyikan kegagalan ini dari Dinda. Begitu ia menceritakan penolakan Pak Surya dan alasan dibaliknya, Dinda meledak. Kau bodoh, Riko. Seharusnya kau tidak jujur. Kau sudah mengusir ibu. Kenapa sekarang kau malah menghancurkan masa depan kita? Teriak Dinda. Pertengkaran itu terputus ketika Pak Harto memanggil mereka ke ruang tamu, kali ini dengan suasana formal, seolah mereka berada di ruang rapat Dewan Direksi. Riko, Dinda, kata Pak Harto, menyilangkan kaki. Kita perlu bicara masalah rumah. Kami sudah menetap di sini, dan kami juga sudah banyak mengeluarkan uang untuk renovasi. Dinda tersenyum, mengira ini adalah saatnya ia menerima uang modal yang dijanjikan. Jadi, kami ingin mengikat ini secara profesional. Kami akan menyewa rumah ini dari kalian. Uang sewa ini kami anggap sebagai investasi masa depan, dan itu akan membantu kalian membayar cicilan KPR dan mobil mewah itu. Kami ingin sewa dibayar di muka, minimal 6 bulan. Riko terkejut. Sewa? 6 bulan di muka? Tapi Pak, bagaimana dengan modal bisnis yang Anda janjikan? Bukankah seharusnya itu diberikan sekarang untuk kita memulai usaha? Pak Harto tertawa hambar. Modal? Siapa yang bilang modal gratis? Itu akan diberikan dalam bentuk pinjaman, Riko, dengan bunga wajar. Dan tentu saja, hanya akan diberikan jika kau punya pekerjaan atau aset yang menjamin. Melihat kau dipecat dan mobilmu masih dicicil, aku tidak akan memberikan pinjaman apapun untuk saat ini. Uang sewa ini adalah formalitas. Permintaan Pak Harto sangat tinggi, jauh melebihi kemampuan Riko saat ini. Ini adalah penghinaan yang nyata, bukan hanya memanfaatkan, tetapi juga memeras anak kandungnya sendiri di saat paling rapuh. Dinda, menyadari bahwa orang tuanya tidak akan memberikan bantuan, segera berbalik menyerang Riko. Ini semua salahmu, Riko. Kau tidak becus. Kau dipecat, kau tidak punya modal, dan sekarang kita harus bayar sewa kepada orang tuaku. Kau menghancurkan hidupku. Keharmonisan palsu yang mereka bangun di atas pengusiran Bu Lastri runtuh total. Rumah baru yang mewah itu kini dipenuhi dengan suara pertengkaran sengit, tangisan frustrasi Dinda, dan jeritan kekecewaan Riko.
Mereka baru saja menukar ibu yang penuh kasih dengan keretakan finansial dan emosional yang diciptakan oleh orang tua Dinda. Keesokan harinya, Riko dan Dinda masih terlibat perang dingin. Pak Harto, yang merasa tertekan oleh suasana di rumah dan pertengkaran pasangan muda itu, memutuskan untuk pergi ke klub golf. Dengan arogansi yang tidak tertahankan, ia mengambil kunci mobil mewah Riko, sebuah sedan sport impor yang baru Riko cicil selama 6 bulan. "Aku pinjam mobilmu sebentar," kata Pak Harto singkat, tanpa meminta izin. "Mobil ini terlalu bagus untuk diparkir saja." Riko terlalu lelah dan tertekan untuk protes. Dalam perjalanan ke klub golf, Pak Harto yang sudah terbiasa mengemudi mobil lama, mengemudi dengan agresif di jalan tol, kesal dengan macetnya kota. Dalam sebuah manuver memotong jalur, ia kehilangan kendali. Bukan kecelakaan besar, hanya tabrakan beruntun kecil. Tetapi mobil sport Riko yang lowrider itu menghantam bagian belakang truk kecil. Bagian depan mobil Riko ringsek, lampu depan pecah, dan mesinnya rusak parah. Riko menerima panggilan telepon dari Pak Harto sekitar pukul 3 sore. Suara Pak Harto terdengar panik dan marah, tetapi bukan karena rasa bersalah, melainkan karena kesal pada truk yang dianggapnya lambat. "Cepat datang. Mobilmu rusak parah. Aku tidak mau repot mengurus asuransi," teriak Pak Harto di telepon. Riko dan Dinda segera mendatangi lokasi. Melihat mobil kesayangan mereka hancur, Riko hampir pingsan. Mobil itu belum lunas, dan biaya perbaikan, mengingat suku cadang impornya, akan menelan biaya fantastis, mungkin setara dengan utang cicilan yang tersisa. "Ini semua gara-gara kau." Dinda berteriak pada ayahnya. "Apa katamu?" balas Pak Harto. "Ini kecelakaan. Lagi pula, kenapa kau punya mobil ringkih seperti ini? Jangan salahkan aku. Salahkan nasib buruk kalian." Dalam 1 minggu, Riko kehilangan pekerjaan, kehilangan dukungan finansial, dipaksa membayar sewa di rumahnya sendiri, dan kini mobilnya hancur, menambah utang yang tidak mungkin ia bayar. Kontras kebaikan. Di saat yang sama, Bu Lastri, yang baru saja menerima uang hasil penjualan kue-kue tradisionalnya, berjalan kaki ke apotek. Ia menggunakan uang itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk membeli obat-obatan khusus yang diresepkan untuk cucu Bu Juwita yang sakit demam. "Terima kasih, Bu Lastri," ujar Bu Juwita terharu, air mata mengalir. "Jangan begitu, Juwita. Ini bukan apa-apa. Kamu sudah menolong ibu. Kamu sudah memberikan ibu rumah. Ini adalah rezeki yang harus kita bagi," jawab Bu Lastri tulus, senyum damai terukir di wajahnya. Ia tahu, meskipun ia kehilangan kekayaan materi, ia tidak pernah kehilangan kekayaan jiwanya. Perbuatan baiknya yang kecil itu akan menjadi jangkar yang menyelamatkannya di tengah badai karma yang baru saja dimulai untuk Riko dan Dinda. 2 minggu setelah mobil ringsek dan kehilangan pekerjaan, rumah tangga Riko dan Dinda berubah menjadi medan perang. Setiap hari diisi dengan teriakan, tuduhan, dan keheningan yang mematikan. Dinda tidak lagi mencoba menyembunyikan kekecewaannya. Matanya hanya memancarkan kebencian terhadap Riko yang ia anggap gagal. Dinda, yang terbiasa dengan gaya hidup mewah, tidak tahan lagi hidup dalam tekanan finansial. Dengan alasan mencari pekerjaan paruh waktu, Dinda mulai bergerak secara tersembunyi. Pertama, ia mendatangi pegadaian mewah. Ia menjual semua perhiasan yang ia miliki, termasuk cincin tunangan yang dulu Riko beli dengan separuh gajinya. Uang itu tidak ia gunakan untuk kebutuhan rumah tangga yang mendesak, seperti membayar cicilan kartu kredit yang menumpuk, melainkan untuk dirinya sendiri, perawatan kecantikan, membeli gaun baru, dan membayar iuran klub sosialnya. Kedua, Dinda secara diam-diam menghubungi Gilang, mantan pacarnya yang kini menjadi kontraktor kaya raya. Mereka bertemu di sebuah restoran fine dining yang jelas-jelas melebihi kemampuan finansial Riko saat ini. Gilang, yang masih menyimpan dendam lama pada Riko karena merebut Dinda, melihat peluang untuk membalas dendam sekaligus mendapatkan kembali Dinda. "Aku lelah, Gilang. Aku terperangkap. Riko tidak lagi seperti yang kubayangkan. Ia sudah dipecat dan rumah kami diisi oleh orang tuaku yang pelit. Aku tidak bisa hidup seperti ini," keluh Dinda, air mata buayanya mengalir. Gilang tersenyum licik. "Aku tahu. Tinggalkan saja dia, Dinda. Ikut aku ke Singapura. Aku ada proyek di sana. Kau bisa memulai hidup baru. Jauh dari kekacauan ini." Sementara Dinda merencanakan pelariannya, Riko,
yang sedang membereskan kamar untuk pertama kalinya sejak Bu Lastri pergi, menemukan sebuah faktur pegadaian terselip di balik laci pakaian Dinda. Itu adalah faktur untuk cincin tunangan mereka dan beberapa set perhiasan emas Dinda. Riko terkejut. Saat Dinda pulang larut malam, Riko sudah menunggunya di ruang tamu yang dingin. Ia melemparkan faktur itu ke lantai. Apa ini, Dinda? Kenapa kau gadaikan semua perhiasan kita? Uangnya kemana? Suara Riko bergetar, tidak lagi karena ketakutan, tetapi karena kemarahan yang membakar. Dinda, yang tertangkap basah, kehilangan ketenangannya. Bukan urusanmu. Itu perhiasanku. Lagi pula, kau tidak bisa memberikan apa-apa lagi. Kau itu pecundang. Aku pecundang. Demi siapa aku mengusir ibuku? Demi siapa aku menanggung semua utang dan omelan orang tuamu? Kau menjual cincin tunangan kita, Dinda. Itu simbol janji kita. Janji? Janji apa? Janjimu sudah kadaluarsa sejak kau kehilangan pekerjaan. Aku tidak mau miskin bersamamu. Gilang menungguku. Dia akan memberiku kehidupan yang layak. Mendengar nama Gilang, Riko merasa darahnya mendidih. Ia akhirnya melihat topeng Dinda runtuh total, memperlihatkan egoisme dan pengkhianatan yang nyata. Riko meraih lengan Dinda, memaksanya menatap matanya. Jadi, ini semua tentang uang? Kau mengusir ibuku, menghancurkan keluargaku, hanya untuk mencari pria lain yang lebih kaya. Kau iblis, Dinda. Pertengkaran hebat terjadi. Berakhir dengan Riko melepaskan cengkeramannya dan Dinda berlari keluar rumah, berteriak bahwa ia tidak akan pernah kembali. Di tengah kekacauan itu, Riko duduk di rumahnya yang sekarang terasa asing, sendirian, di samping kalung pusaka Bu Lastri yang masih tergeletak di nakas. Ia merasa sakit, bukan hanya karena kehilangan Dinda, tetapi karena menyadari bahwa pengorbanan terbesarnya, mengusir ibu, sia-sia demi wanita yang tidak layak. Keesokan harinya, Bu Lastri, yang kini hidup tenang bersama Bu Juwita dan sering berbincang dengan tetangga-tetangga lama, mengetahui sebuah fakta penting. Bu Lastri selalu tahu bahwa di bawah ubin teraso di belakang lemari penyimpanan dapur, yang kini diubah menjadi rak wine oleh Bu Rina, almarhum suaminya menyembunyikan dokumen-dokumen penting, termasuk sertifikat tanah lain yang dibeli suaminya jauh sebelum ia meninggal. Bu Lastri, yang tidak ingin mengganggu ketenangan Riko, awalnya memilih diam. Namun, ia merasa dokumen itu harus diselamatkan dari tangan Pak Harto dan Bu Rina. Ia mengirim pesan melalui Bu Juwita ke seorang kenalan Riko. Pada hari yang sama, karma menghantam orang tua Dinda. 2 orang petugas berpakaian sipil mendatangi rumah warisan itu. Mereka mencari Pak Harto dan Bu Rina. Bu Rina, yang sedang menikmati kopi mahal di sofa, segera panik. Kami dari kepolisian. Kami mendapat laporan mengenai kasus penggelapan dana pensiun di perusahaan lama bapak dan ibu di luar kota, ujar salah satu petugas. Ternyata, pensiun besar yang mereka banggakan adalah hasil penggelapan, dan perpindahan mereka ke rumah Riko adalah upaya untuk menghindari deteksi. Mereka sengaja memanfaatkan Riko dan Dinda untuk mendapatkan tempat tinggal tanpa jejak. Saat Riko pulang, ia mendapati rumahnya sepi. Pak Harto dan Bu Rina sudah kabur terburu-buru, meninggalkan ponsel, perabotan, dan bahkan piring kotor di meja. Di lantai, Riko menemukan sebuah map yang jatuh. Isinya adalah surat utang bank yang ditandatangani oleh Dinda dan Pak Harto, mencantumkan rumah warisan itu sebagai jaminan tambahan untuk pinjaman pribadi Pak Harto. Riko ambruk. Ia tidak hanya dipecat dan dikhianati, ia juga menjadi korban penipuan besar mertuanya. Mereka telah menggadaikan rumah warisan ayahnya. Mimpi buruk finansial Riko mencapai klimaks dalam 2 minggu berikutnya. Pagi yang seharusnya tenang dipecahkan oleh suara mesin diesel yang menderu dan teriakan petugas penarik mobil. Riko dan Dinda, yang masih mencoba merangkai pecahan hidup mereka di rumah yang semakin dingin itu, menyaksikan tim penarikan, eksekutor, menyita mobil sport ringsek mereka. Meskipun mobil itu rusak akibat ulah Pak Harto, Riko tetap bertanggung jawab atas cicilan yang macet. Tunggu. Kalian tidak bisa. Mobil ini sedang dalam proses perbaikan, teriak Riko panik. Anda sudah 2 bulan gagal bayar. Tuan, ini adalah perintah pengadilan. Mobil ditarik. Jawab salah satu petugas tanpa ampun. Dinda keluar, menjerit histeris. Dasar pecundang. Kau bahkan tidak bisa mempertahankan mobil kita.
Dalam adegan yang memalukan di depan tetangga-tetangga lama Bulastri yang hanya bisa melihat dengan pandangan iba, mobil sport itu diikat dan ditarik pergi. Riko merasa semua status dan harga dirinya diinjak-injak. Beberapa hari kemudian, pukulan terberat datang. Sebuah surat resmi dari bank utama pengelola KPR rumah warisan itu. Bukan hanya peringatan, melainkan pemberitahuan penyitaan. Pinjaman pribadi Pak Harto, yang dijamin oleh Dinda dan diam-diam mencantumkan rumah warisan sebagai jaminan tambahan kedua, telah gagal bayar. Bank tidak peduli siapa yang menandatangani. Dokumen KPR Riko yang tersisa kini terancam dilikuidasi karena jaminan tambahan itu. Riko bergegas ke bank, mencoba menjelaskan skandal mertuanya, tetapi bank hanya menuntut bukti hukum yang tidak Riko miliki. Keputusan bank sudah bulat, rumah akan disita dalam 24 jam. Pagi berikutnya, Riko dan Dinda dihadapkan pada tim penyita yang didampingi petugas keamanan. Mereka bergerak cepat, menyegel setiap pintu dan jendela. Dinda, yang selalu hidup dalam kemewahan, tidak percaya dengan apa yang terjadi. Ini rumahku. Ini rumah suamiku. Kalian tidak punya hak. Dinda berteriak sambil memeluk tiang pintu, air mata dan make-up luntur. Riko, di sisi lain, sudah mati rasa. Ia melihat semua terjadi dalam gerakan lambat. Lampu kristal mewah Burina diangkut, sofa kulit L-shape yang baru dipindahkan ke truk, dan cat abu-abu modern yang baru diaplikasikan pada dinding kini tampak kusam dan ironis. Petugas menyuruh mereka mengosongkan rumah. Riko hanya bisa membawa ransel lusuh dan beberapa tas pakaian kotor. 1 jam kemudian, Riko dan Dinda berdiri di luar pagar besi yang kini ditutup dan digembok dengan rantai bank. Mereka hanya beberapa minggu yang lalu mengusir seorang wanita tua dari rumah itu. Riko ingat persis, ibunya hanya membawa 1 tas kecil dan koper tua, berjalan sendirian di malam yang dingin. Kini, mereka, sepasang suami istri muda yang penuh ambisi, dikeluarkan secara paksa dari rumah mewah yang bukan lagi milik mereka, membawa sisa-sisa yang tidak berarti. Karma yang mereka tanam telah tumbuh dan menghantam mereka dengan kecepatan yang brutal dan tepat. Riko dan Dinda terpaksa mencari tempat berlindung. Dengan sisa uang tunai yang sangat minim, sebagian besar sudah dihabiskan Dinda untuk dirinya sendiri, mereka menyewa sebuah kamar kos sempit dan pengap di kawasan kumuh pinggiran kota, tak jauh dari lokasi kontrakan yang dulu Riko tawarkan kepada ibunya. Kamar itu hanya berukuran 2x3 meter, berbau apak, dengan ventilasi minim, dan dindingnya dipenuhi coretan tak jelas. Mereka tidur di lantai beralaskan tikar tipis yang dibeli Riko dari warung terdekat. Malam itu, Dinda tidak berhenti mengeluh dan menyalahkan Riko. Aku benci tempat ini. Aku benci dirimu. Ini semua salahmu. Kau tidak becus. Kau dipecat. Kau tidak punya modal. Kau bahkan tidak bisa menjaga rumah ini, teriak Dinda. Riko tidak membalas. Ia lelah, lapar, dan sangat malu. Ia menatap langit-langit yang berjamur, merasakan penyesalan yang jauh lebih berat daripada rasa sakit fisik. Tiba-tiba, mata Riko tertuju pada ransel kecilnya yang lusuh. Ia ingat, di antara barang-barang yang buru-buru ia masukkan saat pengusiran, ia membawa tas nakas kamarnya yang lama. Ia merogoh ke dalam tas dan menemukan kotak perhiasan kayu jati milik Bulastri. Tangan Riko bergetar saat ia membukanya. Di dalamnya, terbaring kalung pusaka, kalung perak dengan liontin batu giok hijau tua yang kini tampak bersinar redup, dan surat yang sudah kusut. Riko mengeluarkan surat itu. Dinginnya batu giok di tangannya mengingatkannya pada kehangatan masakan ibunya. Ia membaca tulisan tangan ibunya, yang kini terasa seperti bisikan dari masa lalu yang damai. Nak Riko, ibu pergi. Ibu tidak marah, hanya kecewa. Jagalah dirimu baik-baik, nak. Ibu selalu mendoakanmu bahagia. Meskipun bukan dengan cara ini. Ambillah kalung ini. Ini adalah pengingat bahwa cinta dan rumah yang sejati bukanlah bangunan, tetapi hati. Jagalah hatimu, nak. Ibu. Riko ambruk. Ia memeluk kalung itu erat-erat. Memori masa kecilnya, Bulastri menjaganya saat sakit, Bulastri memasak sarapan, senyum damai almarhum ayahnya. Semua berputar cepat. Ia baru menyadari betapa bodohnya ia menukar cinta abadi ibunya, kehangatan yang tak ternilai, dengan kemewahan fana yang kini hilang tanpa bekas. Riko menangis terseduh-seduh, isak tangis yang dalam dan memilukan. Ini adalah air mata penyesalan yang tulus, bukan lagi ketakutan finansial. Bu, maafkan Riko.
Maafkan Riko. Riko sudah menghancurkan segalanya. Isaknya. Dinda, yang terbaring di sampingnya, terganggu. Ia bangkit dan menatap Riko dengan jijik. Lihat dirimu. Cengeng. Hanya karena kalung murahan itu? Kenapa kau menangisi wanita tua itu? Dasar anak mami, cibir Dinda. Mendengar kata-kata Dinda, air mata Riko berhenti. Pandangannya yang tadinya dipenuhi kesedihan, kini digantikan oleh kilatan dingin. Kemarahannya yang selama ini ia tahan, bukan lagi diarahkan pada nasib, tetapi pada sumber penderitaannya. Riko bangkit, menatap Dinda. Ia akhirnya melihat musuh yang sebenarnya. Diam, Dinda, teriak Riko. Suaranya parau dan penuh penghinaan. Penyebab semua ini adalah kau. Kau yang meracuni pikiranku. Kau yang membuatku mengkhianati ibu yang melahirkanku demi janji palsu dan perhiasan murahan. Kau tidak punya hati, Dinda. Aku menyesal menikahimu. Dinda balas berteriak, menyebut Riko tidak berguna. Tetapi Riko tidak lagi mendengarkan. Ia menyadari, Dinda adalah beban, dan pengkhianatan terbesarnya bukanlah pada ibunya, tetapi pada dirinya sendiri karena telah membiarkan Dinda mengendalikan hidupnya. Sambil menggenggam kalung pusaka dan surat itu, Riko berjalan ke pintu kamar yang pengap. Aku pergi, Dinda, katanya, nadanya dingin dan final. Pergi kemana? Kau mau meninggalkanku di sini? Seru Dinda. Aku harus mencari ibuku. Aku harus memperbaiki segalanya. Dan kau? Riko menatapnya untuk terakhir kali. Kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan, kebebasan dari pecundang sepertiku. Jalani hidupmu. Aku tidak akan kembali. Riko menutup pintu di belakangnya, meninggalkan Dinda sendirian di kamar sempit itu, berteriak pada takdirnya sendiri. Di kegelapan malam, dengan kalung pusaka di lehernya dan surat ibunya di saku, Riko memulai perjalanannya menuju penebusan. Riko berjalan keluar dari kamar kos pengap itu, meninggalkan Dinda yang masih meraung-raung menyalahkan nasib. Di lehernya, kalung pusaka Bulastri terasa dingin, tetapi juga memberikan kejelasan yang menenangkan. Rasa dingin itu mengingatkannya pada harga pengkhianatannya. Kejelasan itu memberinya arah. Ia kini benar-benar sendirian, tetapi anehnya, beban di pundaknya terasa sedikit terangkat. Ia telah melepaskan ilusi yang selama ini mengikatnya. Tugas pertamanya, yang paling mendesak, adalah mencari ibunya. Riko berjalan kaki kembali ke kompleks perumahan lama, tempat ia dibesarkan, tempat ia melakukan dosa terbesarnya. Rasa malu membakar wajahnya setiap kali ia berpapasan dengan warga. Ia tahu, kabar tentang diusirnya Bulastri dan disitanya rumah warisan itu sudah menjadi rahasia umum. Ia adalah anak durhaka, dan kini ia menjadi pecundang. Saat ia mendekati bekas rumahnya, ia melihat pagar besi tinggi yang digembok bang, dan cat abu-abu modern yang kini sudah mengelupas. Rumah itu tampak mati. Riko memutuskan untuk mendatangi rumah Bu Juwita, tetangga yang paling akrab dengan ibunya. Ia mengetuk pintu, jantungnya berdebar kencang. Pintu dibuka oleh seorang wanita tua yang familiar, yang menatap Riko dengan tatapan dingin dan penuh penghakiman. Mencari siapa? Nak? Tanya Bu Juwita, nadanya datar. Bu Juwita, ini Riko. Saya mencari ibu saya. Lastri. Apakah ibu tahu di mana dia sekarang? Riko menunduk, tidak sanggup menatap mata wanita itu. Bu Juwita menghela napas panjang, tatapannya melembut karena iba, bukan pada Riko, tetapi pada Bulastri. Bulastri? Kenapa kamu baru mencarinya sekarang? Setelah semua yang kamu lakukan? Saya tahu, Bu. Saya minta maaf. Saya sangat menyesal. Saya sudah kehilangan semuanya, Bu. Mobil, rumah, istri. Saya hanya ingin meminta maaf pada ibu. Tolong, Bu, kasih tahu saya di mana ibu saya. Riko memohon, hampir menangis. Bu Juwita akhirnya mengangguk. Bulastri tidak pergi ke kontrakan yang kamu dan istrimu siapkan. Itu terlalu jauh dan kotor. Dia tinggal di tempat yang lebih baik, Nak. Tempat yang tidak menghakiminya dan justru memberinya kedamaian. Bu Juwita memberi Riko alamat. Sebuah panti jompo bernama Pondok Kasih Bunda, di ujung timur kota. Pergilah ke sana. Tapi jangan datang sebagai anak yang kaya dan berkuasa. Datanglah sebagai anak yang penuh penyesalan. Dia di sana bukan sebagai penghuni,
Nak, dia bekerja di sana. Riko berterima kasih dengan tulus dan segera bergegas. Perjalanan ke panti jompo terasa sangat jauh. Ketika ia tiba, Riko mendapati sebuah bangunan sederhana, bersih, dan dipenuhi taman yang asri. Di halaman, ia melihat beberapa lansia duduk santai sambil berjemur. Ia bertanya kepada seorang perawat tentang Bu Lastri. Perawat itu menunjuk ke arah dapur. Oh, Bu Lastri sedang memasak. Beliau koki favorit kami di sini. Riko berjalan perlahan ke dapur. Di sana, di antara denting panci dan aroma masakan rumahan yang hangat, aroma yang sangat ia rindukan, ia melihat ibunya. Bu Lastri mengenakan celemek sederhana, rambutnya diikat rapi. Wajahnya yang dulu tampak lelah dan murung di rumahnya sendiri, kini memancarkan aura ketenangan dan kedamaian yang mendalam. Ia sedang mengaduk sup dengan senyum tulus, sesekali berbicara pelan dengan seorang lansia yang duduk di bangku. Pemandangan itu menghantam Riko. Ibunya, yang ia usir demi kenyamanan palsu, justru menemukan kebahagiaan dan harga diri yang sejati dengan melayani orang lain. Riko tidak sanggup lagi menahan perasaannya. Ia menjatuhkan tas lusuhnya dan roboh di ambang pintu dapur. Bu, Ibu, Riko tidak bisa melanjutkan. Bu Lastri menoleh, terkejut melihat anaknya dalam keadaan berantakan. Pakaian kusam, wajah penuh janggut tipis, mata bengkak, dan tubuh kurus. Wajah damainya seketika berubah menjadi rasa khawatir seorang ibu. Riko? Ya Tuhan, nah, kenapa kamu begini? Bu Lastri segera meletakkan sendok masak dan berlari menghampiri anaknya. Riko tidak membiarkan ibunya menyentuhnya. Ia berlutut di lantai yang bersih, air matanya tumpah ruah. Ia memeluk lutut ibunya erat-erat, tidak peduli pada celemek yang sedikit berminyak atau pandangan orang lain. Maafkan Riko, Bu. Maafkan Riko, teriak Riko, isak tangisnya memilukan. Riko anak durhaka. Riko sudah mengusir ibu. Riko menukar ibu dengan uang. Riko menghancurkan segalanya. Riko sudah kehilangan rumah, mobil, semuanya, Bu. Riko pantas mendapatkannya. Tapi ibu tidak pantas diperlakukan seperti itu. Ia menangis dan mencium kaki ibunya, mengakui semua kejahatan yang pernah ia lakukan. Ini adalah pengakuan dosa yang tulus, bukan hanya penyesalan atas kehilangan materi. Bu Lastri membiarkan anaknya menangis selama beberapa saat, membiarkan semua racun penyesalan itu keluar. Kemudian, ia berlutut, memeluk kepala Riko yang bergetar. Sudah, Nak. Sudah, bangun, bisik Bu Lastri lembut. Ibu sudah tahu semuanya. Ibu tidak marah, Nak. Sama sekali tidak. Riko mendongak, matanya merah dan bengkak. Bagaimana ibu bisa tidak marah? Saya mengusir ibu, Bu. Bu Lastri tersenyum tulus. Senyum yang sama yang Riko ingat dari masa kecilnya. Hati seorang ibu itu tidak menyimpan dendam. Nak, ibu memang kecewa. Tapi ibu tidak pernah berhenti mendoakanmu. Ibu hanya sedih karena kamu harus menempuh jalan yang begitu gelap untuk menemukan cahaya. Bu Lastri membantu Riko berdiri dan membawanya ke ruang makan kecil yang sepi. Riko menceritakan semua yang terjadi. Pengkhianatan Dinda, skandal Pak Harto dan Bu Rina, hingga penyitaan rumah. Karma, Nak, itu yang harus kamu terima, kata Bu Lastri pelan, tidak menghakimi, hanya menyatakan fakta. Tapi jangan putus asa. Kamu sudah menyadari kesalahanmu. Itu adalah langkah awal yang paling penting. Riko menatap ibunya dengan kagum. Ibu luar biasa. Di mana ibu mendapatkan ketenangan ini? Di sini, Nak, jawab Bu Lastri, menunjuk ke sekeliling ruangan panti jompo itu. Setelah ibu keluar dari rumah, ibu sempat bingung. Tapi ibu tidak mau merepotkan Bu Juwita terus. Dengan modal sisa uang kue ibu datang ke sini untuk mencari pekerjaan. Awalnya ibu hanya membersihkan, lalu ibu mulai memasak. Uang hasil penjualan kue. Riko mengingat kebaikan ibunya di bab 8, yang menggunakan uang itu untuk cucu Bu Juwita. Ya, di sini, ibu menemukan arti hidup. Tidak ada lagi yang meminta ibu untuk berubah. Tidak ada yang memaksa ibu menjadi modern. Di sini, ibu berguna. Ibu merasa dihargai. Orang-orang tua di sini memanggil ibu, Bunda, karena masakan ibu mengingatkan mereka pada masa kecil. Kekayaan yang sebenarnya,
Nak, bukanlah uang, tapi kemampuan untuk membuat hati orang lain damai. Riko memegang kalung pusaka di lehernya, merasakan kebenaran dari kata-kata ibunya. Saya mau menebus kesalahan saya, Bu, kata Riko dengan suara mantap. Saya tidak akan kembali ke Dinda. Saya ingin memperbaiki hidup saya. Izinkan saya tinggal di sini, Bu. Saya akan melakukan apa saja. Saya akan mencuci piring, menyapu, apa saja. Biarkan saya melayani ibu, seperti ibu melayani saya. Bu Lastri tersenyum, air mata haru kini mengalir. Tentu, Nak. Ibu selalu punya ruang di hati ibu untukmu. Jangan melayani ibu. Melayanilah mereka yang lebih membutuhkan. Itu cara terbaik untuk membayar utang karmamu. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Riko tidur dengan tenang di sebuah kamar sederhana di panti jompo. Ia tidur bukan di atas sofa kulit mewah, melainkan di kasur lipat yang dibelikan Bu Lastri. Ia tidak ditemani Dinda yang mengeluh, tetapi ditemani aroma sup hangat dari dapur dan rasa syukur yang tulus di hati. Penebusan Riko telah dimulai, bukan dengan mendapatkan kembali kekayaan, tetapi dengan menemukan kembali kemanusiaannya. 2 tahun telah berlalu. Riko dan Bu Lastri tinggal di rumah kecil mereka. Pagar kayu sederhana, taman kecil yang terawat, dan dapur yang selalu dipenuhi aroma rempah dan kue-kue hangat. Bisnis catering rumahan mereka. Dapur Bunda, sukses. Resep-resep masakan Bu Lastri yang otentik dan kejujuran Riko dalam berbisnis menarik banyak pelanggan. Riko kini menjadi pribadi yang berbeda. Ia tidak lagi mengejar status sosial, melainkan kualitas hidup. Ia menjadi pria yang sabar dan pekerja keras, mewarisi ketulusan ibunya dan kegigihan almarhum ayahnya. Setiap hari Minggu, Riko masih menyempatkan diri menjadi relawan di Pondok Kasih Bunda. Tidak hanya membantu para lansia, tetapi juga memberikan porsi makanan gratis dari Dapur Bunda untuk mereka. Suatu sore, Riko duduk di teras kecil mereka, menikmati teh hangat bersama Bu Lastri. Matahari terbenam mewarnai langit dengan jingga dan ungu. Riko menyentuh kalung pusaka di lehernya, yang kini ia kenakan setiap hari. Kalung itu tidak lagi terasa dingin. Ia terasa hangat, penuh arti, dan menjadi pengingat permanen. Bu, kata Riko, memegang tangan Bu Lastri yang keriput. Terima kasih. Terima kasih untuk apa, Nak? Bu Lastri tersenyum. Untuk semuanya. Untuk pengampunan, untuk kesempatan kedua, dan untuk pelajaran hidup ini. Saya dulu berpikir, kekayaan itu mobil mewah, rumah besar, dan istri yang glamor. Riko menarik napas. Tapi saya salah. Kekayaan sejati adalah apa yang ibu miliki. Hati yang damai, kemampuan untuk memberi, dan kehormatan dari orang-orang yang tulus. Saya menukar rumah warisan yang penuh cinta dengan rumah mewah yang penuh racun. Saya pantas kehilangan semuanya. Bu Lastri membelai pipi Riko dengan lembut. Kamu sudah menebusnya. Nak, ayahmu pasti bangga. Rumah lama itu mungkin sudah hilang, tapi kita sudah membangun rumah yang lebih kuat di sini. Rumah yang fondasinya adalah kasih sayang dan kejujuran. Riko memeluk ibunya erat-erat, merasa dirinya utuh untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Di kejauhan, terdengar lantunan doa Isya dari musala kecil di sebelah panti jompo. Cahaya dari jendela rumah kecil mereka memancar hangat, menerangi teras. Malam itu, Riko dan Bu Lastri duduk bersama, dikelilingi oleh kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh uang manapun. Mereka telah menemukan harta karun yang hilang, bukan dalam bentuk materi, tetapi dalam bentuk rumah yang sesungguhnya.